Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ini merupakan majelis yang kedua dari penjelasan terhadap Kitabul Ilm dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari Al-Musamma bi Jam'in Nihayah fi Bidayatil Khairi wal Ghayah, karya Al-Imam Abi Muhammad Ibni Abi Jamrah Al-Maliki rahimahullahu taala, al-mutawaffa sana 95 wa 600 minal hijratin nabawiyah. Kita baca muqaddimah dari penulis rahimahullah. Kata beliau, disebutkan di sini, qala Syekh Abu Muhammad Abdullah Ibnu Sa'ad Ibni Abi Jamrah Al-Azdi rahimahullah. Ini kelihatannya qala Syekh, ini mungkin ucapan dari murid beliau atau mungkin dari beliau rahimahullah. Karena dalam sebagian nuskha disebut dengan qala al-faqir. Qala al-faqir Abu Muhammad. Nah, ini apa penyebutan nama beliau rahimahullah. Jadi jelas siapa penulis kitab ini. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Dalam riwayat yang lain ada bismillahirrahmanirrahim. Dalam nuskha yang lain ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khiyarata min khalqih wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbatihi amma ba'd. Ya, di sini al-musannif rahimahullah menghimpun 4 hal yang wajib ada pada muqaddimah, yaitu basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, segala pujian bagi Allah haqqa hamdih, dengan sebetul-betulnya pujian. Segala pujian bagi Allah Ta'ala dengan sebetul-betulnya pujian, yakni wajibu hamdihi. Wajibu hamdihi, yakni kewajiban memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana haqqa di sini i'rabnya adalah maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Takdirnya ahmaduhu haqqa hamdih. Aku memuji Allah dengan sebetul-betulnya pujian. Ya, sebetul-betulnya pujian. Haqqa hamdihi ini asalnya hamduhul haq. Asalnya hamduhul haq, yakni pujian Allah yang wajib, yang sabit untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, asal kalimatnya hamduhul haq. Kemudian al-haq dijadikan mudhaf dan diidofahkan kepada isim sebelumnya, dikatakan haqqa hamdi. Jadi maknanya segala pujian bagi Allah Ta'ala dengan pujian yang hak, yang sabit untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada sayyid kita, ya, pimpinan kita, dari kata as-siyadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Saya adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Ini bukan kesombongan. 6. As-salatu wassalam maknanya ma'ruf, ya. As-salatu bermakna apa? Doa birrahmah, ya, mendoakan rahmat. Yani rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara makna salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita meminta kepada Allah agar mendoakan atau memberikan rahmat kepada beliau dan keselamatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan makna salawat yang lain disebutkan sana'uhu fil mala'il a'la. Ini Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini disifati al-khiyarati min khalqihi, ala sayyidina Muhammadin al-khiyarati min khalqihi. Al-khiyarati di antara maknanya adalah al-mukhtar, yakni manusia pilihan di antara hamba-hambanya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala seperti yang warid dalam asar Abdullah bin Mas'ud, riwayat Al-Hakim yang memiliki hukum marfu', bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Allah taala melihat hati-hati semua hamba, ya, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubi ibad. Ya, maka Allah taala melihat hatinya Nabi Muhammad SAW adalah hati manusia yang terbaik, ya, maka fastafahu, ya, li risalatih, maka Allah taala memilih beliau, mustafahu, ya, wastafahu, memilih beliau, ya, sebagai pembawa risalah beliau. Maka al-khiyarah bermakna al-mukhtar, bermakna al-mustafa.
Ya, dan ini Al-Mustafa salah satu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh siapa Al-Qadhi Iyad ya rahimahullahu taala. 6. Dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, kata beliau rahimahullah, maka beliau ini Al-Mukhtar, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hamba-hambanya untuk menyampaikan risalahnya. Wa 'alas sahabatis sadatil mukhtarina li suhbatih. Dan juga salawat dan salam kepada sahabat beliau, ya, kepada para sahabat beliau as-sadah. Ini jamak sayyid, jamaknya sayyid, yakni para pemimpin. Karena para sahabat adalah para apa? Ya, setiap dari mereka adalah sayyid. 6. Kata Nabi SAW kepada tentang Sa'ad ibnu Mu'ad, "Qumu ila sayyidikum." Dan juga beliau SAW bersabda kepada tentang Al Hasan wal Husain, "Sayyida syababi ahlil jannah." Sayyidnya pemuda di sorga. Al-Mukhtarin ali suhbatih, yang dipilih untuk menemani beliau. Dalam hadis Asar Ibnu Mas'ud lanjutannya tadi, ya, "Summa yanzurullahu ila qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammad." 6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati hamba setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah melihat hati para sahabat adalah hati yang terbaik dari semua hamba, maka Allah pun memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis rahimahullah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat. Beliau tidak salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu lebih utama. Padahal itu lebih utama. Kenapa? Karena salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sabitun bin nas. Ada nasnya dalam salat, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sementara salawat kepada sahabat Nabi tidak ada nasnya. Yang ada hanyalah qiyas, dari tariqatul qiyas. Jelas ya? Iya. Tapi di sini beliau rahimahullah mengucapkan salawat dan salam kepada sahabat Nabi dan tidak menyebutkan keluarga Nabi. Padahal salawat dan salam kepada keluarga Nabi aula, lebih utama. Karena itu sabit bin nas, sementara salawat dan salam kepada sahabat Nabi itu sabitun bil qiyas. Qala rahimahullahu taala wa ba'du. Yani mahma yakum min syai'in ba'da hamdillahi ila akhir. Kata beliau rahimahullah, falamma kana al-haditsu falamma kana al-haditsu wa hifdhuhu min aqrabil wasaili ila Allah azza wa jalla bima muqtadah al-athar. Hmm. Bima bimuqtadal asar fi dzalik. Kata beliau rahimahullah, tatkala hadis dan menjaganya. Nah, hadis dan menjaganya. Al hadis ma'ruf adalah ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan au azman. Hmm. Au hamman au azman, gitu ya. Au hamman au azman. Yani semua hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, ya, atau perbuatan, atau takrir, persetujuan, atau sifat fisik atau sifat akhlak beliau, atau ya, tekad, ya, harapan atau azam, sesuatu yang beliau akan lakukan tapi tidak jadi beliau kerjakan, ini semua masuk dalam kategori sunnah, dalam kategori hadis. Misalnya kata Nabi SAW, ya, seandainya saya masih hidup tahun depan, ya, la suman natasi, saya akan puasa tanggal 9, yakni Muharram, tapi beliau tidak sempat kerjakan, tapi ini sudah sabit sebagai hadis, ya, dikarenakan itu azam, tekad beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hadis wa hifdzuhu, yang dimaksud dengan al-hifdzu di sini adalah saunuhu minadh dhaya, menjaganya dari terbuang, terlantar. Maka al-hifdzu di sini tidak hanya bermakna menghafal, tapi mencakup di dalamnya menulis, mencatat dan menyimpan baik-baik bukunya. Dikarenakan penjagaan hadis di kalangan ulama ada 3 cara. Ada yang mengandalkan hafalan saja, seperti Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ada yang mengandalkan kitab saja, sebagaimana sebagian perawi, ya, dan ada yang mengandalkan keduanya, sebagaimana mayoritas muhaddisin, ya, dari kalangan ahli hadis seperti kutubus sittah, ashab kutubus sittah dan seterusnya. Jadi
Al-hifdzu di sini umum, mencakup menghafal ataukah menulis dan menyimpan catatannya dengan baik. Kata beliau rahimahullah, tatkala hadis dan penjagaan terhadap hadis. Maka di sini mengatofkan hifdzu kepada hadis mimbab atfi tafsir. Atof tafsir. Jadi salah satu bentuk penjagaan terhadap hadis adalah dengan menjaganya. Ya. Salah satu urgensi apa menjaga al hadis adalah dengan menghafal dan seterusnya. Maka al hifdzu di sini menafsirkan hadis. Kata beliau tatkala hadis dan penjagaan terhadapnya termasuk sarana, ya, sarana yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan beberapa asar, berdasarkan beberapa asar. Nah, sebelumnya min babil faidah, para ulama rahimahumullah ada khilaf terkait dengan pembaca hadis. Apakah orang yang membaca hadis mendapatkan pahala yang sama seperti membaca Al-Quran? Ataukah sama pahalanya? Naam, yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab tidak sama. Yani lebih tinggi pahalanya membaca Quran dibandingkan pahala hadis. Nah, kata beliau bahwa penjagaan terhadap hadis termasuk sarana yang paling mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan asar. Asar bentuk jamak dari asar, dan asar ya ini maknanya di kalangan ulama ya yang ma'ruf asar itu adalah semua yang diriwayatkan ma'udhifa ila as-sahaba awit tabi'in. Ya, semua yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, tapi al-asar juga bisa bermakna al-hadis, muradifun lil hadis, dan ini yang apa namanya yang lebih tepat biidznillah taala bahwa al-asar yuradiful hadis. Ini makna ini yang dimaksud di sini. Karena akan disebutkan setelahnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun kalau hadis dengan asar digandengkan, biasanya hadis itu terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar itu untuk sahabat dan tabi'in. Tapi di sini bermakna umum. Asar di sini mencakup atau sinonim dengan al-hadis. Baik, bimuqtadal asari fi dzalika, kemudian beliau membawakan dua dalil. Dalil yang pertama, faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man adda ila ummati haditsa wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannah. Siapa yang menyampaikan kepada umatku. Ila ummati di sini bermakna menyampaikan kepada umatku ya. Siapa yang menyampaikan kepada umatku satu hadis yang dengannya dia menegakkan sunnah atau membantah bid'ah, maka baginya sorga. Maka baginya sorga. Taib. Kemudian wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man hafidha ala ummati haditsa wahida kana lahu ajrun wahidin wa sab'ina nabiyyan siddiqa. Siapa yang menghafal siapa di antara menghafal untuk umatku. Ala ummati di sini bermakna min ajli atau li ajli ummati. Li ajli ummati. Maka ala di sini bermakna taklil. Ya, bermakna lamut taklil, yakni li ajli ummati. Nah, siapa yang menghafal satu hadis untuk kepentingan umatku, untuk kemaslahatan umatku, kebaikan umatku, maka dia mendapatkan pahala 71 nabi yang siddiq. Taib. Hadis yang pertama adalah hadis yang dhaif, dan hadis yang kedua ini adalah hadis yang palsu. Hadis palsu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Arba'in. Ya, dan sisi palsunya hadis ini jelas ya, bahwa di antara indikator hadis itu palsu adalah ketika ada disebutkan di dalamnya satu amalan yang enteng, ringan, tapi pahalanya terlalu besar gitu ya. Nah, ini kan cuma menyampaikan satu hadis, tapi pahalanya seperti 71 nabi. Nah, ini terlalu terlalu mujazabah istilahnya kalau dalam ilmu hadis, mujazabah, terlalu over gitu ya. Nah, terlalu over, dan ini salah satu indikator. Salah satu indikator hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Wal atharu fi dzalika katsir. Dan asar, yakni hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Dan kita sayangkan Al-Musannif rahimahullah membawakan dua asar ini, padahal beliau mengatakan wal asar fi dzalika katsir. Seandainya beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih ya, itu jauh lebih bagus ya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW di Haji Wada, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini keutamaan. Ya, dan juga Nabi SAW dalam menyebutkan nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan kecerahan wajah di dunia maupun di akhirat kepada seorang yang mendengarkan sabdaku, menghafalnya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Ya, sebagaimana dia
dengar. Atau setidaknya mungkin dia bisa membawakan hadis tentang apa hadis keutamaan hadis balighu anni walau ayat misalnya, sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan hadis-hadis lain yang semisalnya, maka itu lebih lebih utama, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya jelas ya bahwa tujuan beliau di sini, beliau menjelaskan mengenai sababut ta'lif. Apa sebab beliau meringkas Sahih Bukhari ini, adalah alasan yang pertama untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan meriwayatkan ilmu, menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau rahimahullah, wa ra'aitul himama qad qasarat an hifdhiha ma'a kasrati kutubiha min ajli asanidiha. Kemudian saya memandang, ya, ra'aitu ini wawunya waw haliyah ya, jumlah haliyah. Jadi selain untuk mendapatkan keutamaan tadi, ya, keutamaan-keutamaan tadi, bahwa hadis itu keutamaannya, menjaga hadis keutamaannya besar, di sisi lain atau bersamaan dengan itu, ini haliyah, bersamaan dengan itu saya melihat himmah, yakni semangat orang-orang untuk menghafal hadis an hifdhiha qad qasarat, ya, yakni sangat rendah semangat untuk menghafal hadis, maka kasrati kutubiha, ya. Nah, maka kasrati kutubiha ditambah lagi bahwa buku-bukunya banyak. Maksudnya di sini buku-bukunya banyak, yakni tebal-tebal karena min ajli asani dia. Bukunya tebal-tebal. Nah, di antara alasan mengapa mereka kurang minatnya untuk menghafal, min ajli asani dia, karena sanatnya yang panjang, maksudnya karena banyaknya sanat yang harus dihafal. Nah, min ajli asani dia di sini taklil, wallahu a'lam bishawab, kembalinya kepada masalah al-qusur an hifdzi, malas ataupun kurang semangatnya untuk menghafal. Bukan kembali kepada masalah kasratul kutub, banyaknya buku. Ya, karena buku-buku hadis ini kalaupun dihilangkan sanatnya, itu tidak akan mengurangi jumlah bukunya. Ya, jumlah buku tetap gitu ya. Jumlah buku tetap. Ya. Cuman maksudnya di sini min ajli asanidiha, wallahu a'lam bishawab, kembalinya kepada yang pertama, yaitu ini menjadi sebab, ya, banyaknya sanad merupakan sebab mereka kurang minatnya untuk menghafal, bukan menjadi sebab banyaknya buku-buku hadis, bukan. Nah, faraitu an akhudha min asahi kutubihi kitaban akhtasiru minhu ahaditha, ya, bihasabil hajati ilaihi. Maka saya pun memandang, ya, maka saya pun memandang, nam alfa di sini apa namanya, zaidah ya, zaidah fi jawabi lamma, karena lamma di awal ya, lamma, falamma kana, ya, falamma kana, ini saya lupa tadi di sini, ya, falamma kana, lamma di sini rabithah, lamma di sini rabithah. Nah, ini jawabannya nih, jawaban syaratnya. Tatkala ini, faraitu, maka saya pun gitu ya. Jadi itu tadi adalah dasar pertimbangannya. Jadi sababut ta'lif, sebab beliau menulis kitab ini ada dua. Pertama untuk mendapatkan pahala, yang kedua untuk memotivasi orang menghafal hadis. Faraitu an akhudha min asahi kutubihi, maka saya pun memandang untuk akhudha, mengambil. Yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah menghimpun dan memilih. Ajma'u wa akhtar. Maka saya pun menghimpun dan memilih kitab tersohih dari kitab-kitab hadis tersebut. Untuk saya ringkas, akhtasiru minhu, saya ringkas, yakni akhtar, aku memilih, karena sudah kita sebutkan ini sebenarnya bukan mukhtasar murni, tapi hadis-hadis mukhtarah atau muntaka, hadis-hadis pilihan dari Sahih Al-Bukhari. Maka saya pun untuk saya ringkas ahadis, ya, saya mau ambil sejumlah hadis bihasabil hajati ilaiha, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Taib. Ini sampai di sini penjelasan terkait dengan sababu ta'lif, dasar atau sebab penulisan al-kitab. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.